Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan tausiah Jumat bersama Ustadz Haji Nurfata LC. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Terima kasih Ustadz telah hadir bersama kami. Mohon maaf ini tidak bisa live streaming, tapi insya Allah akan tetap ditayangkan di YouTube. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Fatah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus PPMI Al-Ikhlas Amsterdam, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya, dan inilah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dengan ajaran agama Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali tentang salah satu ajaran agama kita yang sering kita dengar, yaitu ajaran amar ma'ruf nahi mungkar atau al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mudah-mudahan ini masih ada relevansinya dengan keadaan kita hari ini, di mana hari ini kita banyak beraktivitas di rumah. Sampai hari ini kita belum ada istilah new normal, kita belum seperti keadaan semula, akan tetapi alhamdulillah mudah-mudahan kita segera kembali kepada keadaan kita yang seperti semula. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang ajaran amar ma'ruf nahi mungkar, yang sesungguhnya hal ini sangat luas sekali. Akan tetapi saya mencoba untuk mengetengahkan pada kesempatan siang hari ini untuk supaya kita renungi, sudahkah kita memahami apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Ajaran amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah kita ketahui maknanya adalah menganjurkan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, serta mencegah orang lain atau diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Sedemikian pentingnya dan sentralnya dalam ajaran kita, sehingga firman Allah disebutkan salah satu ciri-ciri umat Islam yang paling baik di antara manusia, yaitu karena kita umat Islam mempunyai ciri-ciri selalu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran, Ali Imran ayat 3, yang artinya engkau umat Islam adalah umat terbaik
yang dilahirkan untuk manusia. Karena engkau menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain kita dapatkan suatu ungkapan yang lebih lengkap bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu dikaitkan dengan prinsip ad-da'wah ilal khair. Seruan tersebut sebagaimana firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dijelaskan dalam ayat Al-Quran ini bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, kepada teman, kepada kolega, kepada keluarga kita, untuk senantiasa saling mengingatkan, untuk senantiasa berbuat kebajikan, untuk senantiasa mencegah dari hal-hal yang buruk. Dan ini adalah satu-satunya cara yang harus senantiasa kita renungkan, kita lakukan, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam bahasa kita, al-khair dan al-ma'ruf sering diterjemahkan sama atau diartikan sama, yaitu kebaikan. Padahal tentu saja ada perbedaannya. Sebab kalau tidak ada perbedaannya, maka penyebutan al-khair dan al-ma'ruf dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi tentu menjadi berlebihan. Dan di sini pasti ada perbedaannya. Yang perlu kita ketahui menurut para ahli bahwa pengertian al-khair adalah kebaikan yang asasi, kebaikan yang fundamental, kebaikan yang normatif, kebaikan yang universal, yang tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Itulah al-khair. Ini adalah nilai-nilai yang paling asasi dari agama yang disebutkan sebagai ciri-ciri dari semua agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya ajakan tentang menyeru kepada al-khair adalah ketauhidan. Kita mengajak orang lain untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan orang lain atau diri kita bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin ada alam yang sehebat ini, sebesar ini, yang alam jagat raya ini tidak terbatas. Tentu ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam raya tidak ada yang menciptakan. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita jadikan pedoman, bahwa yang pertama adalah ajakan untuk al-khair atau mentauhidkan keesaan Allah, mentauhidkan wujudnya Allah, penghambaan kita sebagai makhluknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan juga ketentuan-ketentuan dasar mengenai budi pekerti yang harus senantiasa kita ingatkan dan kita ajak orang lain untuk senantiasa berakhlakul karimah. Yang dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai ajaran semua nabi dan merupakan titik temu dari semua agama, yaitu ajaran al-khair tadi. Oleh karena itu, dengan gambaran bahwa hendaknya kita menjadi umat yang mengajak kepada al-khair atau kebaikan, yad'una ilal khair, berarti hendaknya kita mempelajari dan memahami agama dalam pengertian ajaran-ajaran yang universal itu. Ajaran-ajaran universal itu yang tidak terkait dari ruang dan waktu, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Ajaran-ajaran tentang ketauhidan, ajaran-ajaran tentang etika yang baik, akhlak yang baik, tentu akan bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun orang itu berada. Dan salah satu juga ajaran tentang al-khair, ajakan kepada kebaikan, adalah kita selalu respect terhadap orang lain, siapapun dia. Karena bagaimanapun
orang lain itu adalah juga bisa jadi sesama dengan kita, yaitu beragama Islam. Bisa jadi orang lain memiliki agama yang lain. Tapi pada intinya adalah bahwa kita respect kepada orang lain adalah salah satu hal yang mestinya kita lakukan karena kita sama-sama makhluk Allah. Adapun mengajak kepada al-ma'ruf adalah bisa juga diterjemahkan atau diaplikasikan dari al-khair yang normatif universal tersebut berdasarkan ruang dan waktu sehingga dapat diterapkan pada satu masyarakat. Ajakan kepada ma'ruf itu sendiri kalau kita dekati dari segi bahasa itu satu akar dengan kata arafa. Arafa ya'rifu yang berarti tahu. Maka al-ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui sebagai baik. Para ulama mengaitkan perkataan ma'ruf dengan urf, yaitu dengan adat istiadat. Al-adah muhakkam. Adat dapat dijadikan satu pedoman hukum. Seolah-olah al-ma'ruf adalah sesuatu kebaikan yang telah menjadi adat manusia. Akan tetapi yang terpenting bahwa pengertian al-ma'ruf adalah kebaikan yang masih ada sangkut pautnya dengan ruang dan waktu dan merupakan pengejawantahan dari al-khair. Oleh karenanya konsep al-ma'ruf bisa berubah. Sebagai contoh, kita sekarang ini menjadikan kebudayaan kita yang sekarang kita biasa melakukan sholat dengan satu misal dengan memakai baju seperti yang kita lihat sekarang, memakai celana dan sebagainya. Dan ini tentu kita yang hidup di zaman sekarang tidak merasakan adanya persoalan. Tetapi ketika kita melihat mungkin di tahun 50-an, di zaman dulu, ini merupakan satu hal yang bisa jadi dianggap tidak baik oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Karena ini dianggap sebagai cerminan budaya Barat. Akan tetapi pemahaman al-ma'ruf ini yang mengalami perubahan sehingga sesuatu yang dulu dianggap tidak baik sekarang dianggap wajar. Dan demikianlah kita harus memahami bahwa ajakan kepada al-ma'ruf ini mengalami perpindahan atau pergeseran sesuai dengan adat budaya di satu tempat ataupun di satu daerah. Dan demikian juga pemahaman tentang al-ma'ruf ini berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu contoh berbicara tentang al-ma'ruf. Kalau kita yang di Amsterdam, yang real, biasa kita rasakan adalah orang yang baik adalah orang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang rajin ke masjid. Dan yang lebih baik lagi mungkin ke masjid, bukan hanya ke masjid, tapi juga dia sebagai cerminan dari al-khair, dia ungkapkan dalam bentuk perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Bahkan yang lebih sempurna lagi, dibarengi dengan hal-hal yang positif lain, seperti misal rajin menolong orang lain, ataupun peduli dengan keadaan sekitar, dan seterusnya. Ini adalah ajakan kepada al-ma'ruf atau ajakan kepada al-khair yang diaplikasikan dalam masyarakat kita sedemikian bervariasi, sehingga masing-masing orang ketika kita ingin mengajak kepada al-khair atau al-ma'ruf, tentu harus dilihat background ataupun situasi dan kondisi yang terjadi pada seseorang tadi. Seseorang yang sangat sibuk karena persoalan pekerjaan, karena persoalan kesibukan rumah tangga, tentu yang terbaik bagi dia, ajakan al-ma'ruf yang terbaik bagi dia, tentu akan berbeda dengan orang-orang yang sudah pensiun, yang setiap saat bisa meninggalkan rumahnya untuk melakukan aktivitas di masjid. Sementara orang-orang yang mempunyai anak masih kecil, tentu al-ma'ruf yang terbaik adalah bagaimana merawat anak di rumah,
kemudian bagaimana dia menyelesaikan persoalan kerjanya dengan baik, tanpa harus korupsi waktu, tanpa harus meninggalkan kewajiban, dan lain sebagainya. Ini bergantung sekali masing-masing kita memahami al-ma'ruf. Karena bagaimanapun, kalau boleh saya sedikit memberikan gambaran bahwa ketika kita berbicara amar ma'ruf, berarti kita berbicara tentang sesuatu ajakan yang baik untuk mencapai tujuan bersama yang baik. Dan tentu ajakan ini erat kaitannya untuk mencapai satu tujuan yang kalau saya gambarkan ibaratnya dalam satu masyarakat, itu tentu masing-masing orang, kalau boleh saya gambarkan lebih jelasnya, ketika kita berada dalam satu masyarakat, mempunyai posisi-posisi yang kalau ada orang bilang menggambarkannya dengan sebuah permainan bola, mudahnya. Jadi, ada yang bagian back, ada yang bagian penjaga kiper, ada bagian penyerang, ada bagian sayap, dan lain sebagainya, yang masing-masing orang tentu mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Bagaimana mensukseskan satu masyarakat untuk bersama-sama mencapai pada al-khair dan al-ma'ruf tadi. Tidak mungkin seorang penjaga gawang, satu misal, dia juga sekaligus sebagai penyerang, sekaligus sebagai playmaker. Tidak mungkin. Masing-masing orang mempunyai tugas dan wewenang dan batasan-batasan. Sehingga kadangkala kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar ini di zaman sekarang seringkali dipahami bahwa kita semua berhak, satu misal amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan cara berdemo, ataupun amar ma'ruf nahi munkar diartikan dengan cara sweeping oleh orang-orang yang memiliki background agama. Padahal background agama mestinya dia adalah sebagai penjaga gawang, supaya masyarakat ini jangan sampai kalah. Artinya untuk meraih satu cita-cita bersama, yaitu kebaikan bersama, jangan sampai kalah oleh kezaliman dan sebagainya. Harus ada tugas-tugas penjagaan dan sebagainya, sehingga kita mampu kerjasama dan selalu menciptakan kerjasama dan melakukan ya bisa kita bilang tujuan bersama bisa diraih dengan baik. Kembali ke tema kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita bisa melakukan al-ma'ruf atau amar ma'ruf dengan baik? Tentu ada beberapa persyaratan. Pertama, dalam pengertian tuntunan-tuntunannya sesuai dengan tuntunan dan kewajaran, sesuai dengan ruang dan waktu. Maka dengan sendirinya al-ma'ruf menuntun adanya pemahaman yang cukup, pengetahuan yang cukup bagi kita, seandainya kita akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan al-khair dan itu erat kaitannya dengan ad-da'wah ilal khair itu sendiri yang berdimensi kepada keimanan. Ini untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar ada beberapa syarat. Yaitu pertama, kita harus memahami, yaitu untuk al-ma'ruf kita harus memahami situasi yang ada dalam masyarakat. Sementara ketika kita mengajak kepada al-khair, itu erat kaitannya dengan keimanan, sehingga di situ kita perlu memahami lebih dalam perbedaan dan sasaran daripada dakwah ilal khair dan dakwah ilal ma'ruf tadi. Demikianlah ketentuan di dalam pemahaman al-ma'ruf nahi munkar yang bagaimanapun agama sangat menjunjung tinggi sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi Allah menjadikan kita sebagai orang yang paling baik, umat yang paling baik, seandainya kita selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang tentu
kesemuanya itu harus diimbangi dengan ilmu yang cukup. Dan ilmu yang cukup tentang amar ma'ruf nahi munkar ini jelas sekali dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dalam bahasa kita sehari-hari, keunggulan manusia ialah karena iman dan karena ilmunya, atau karena al-khair dan al-ma'rufnya. Sebab hal ini terjadi terkait dengan kesadaran tentang kebaikan universal dan pengetahuan tentang bagaimana menerjemahkan kebaikan yang baik tadi, kebaikan yang universal tadi dalam konteks ruang dan waktu. Sehingga konsep-konsep ini menjadi efektif dan berpengaruh konkret di dalam masyarakat. Kalau kita tidak mengenal masyarakat kita, maka sekalipun kita bertahun-tahun melakukan amar ma'ruf nahi munkar, namun bisa jadi malah mengalami lompatan-lompatan atau kegagalan. Bahkan kadang terasa memaksakan sesuatu yang sebetulnya kurang baik bagi masyarakat tersebut. Ketika kita mengalami kegagalan, kadang kita justru jengkel, dan kejengkelan itulah yang kemudian merugikan diri kita, akhirnya kita tidak sabar dan kita justru menjadi ekstrim menyalahkan orang lain dan sebagainya. Untuk itu pengetahuan agama yang baik adalah mutlak diperlukan untuk kita sebagai orang yang ingin terjun di dalam bidang dakwah ilal khair dan dakwah ilal ma'ruf tadi. Sehingga seperti yang kita pahami bahwa menurut firman Allah, memang untuk supaya diangkat derajatnya, seseorang itu harus memiliki ilmu. Akan tetapi perlu kita, setelah memiliki iman, akan tetapi perlu kita pahami bersama bahwa bekal ilmu adalah sesuatu yang pertama kali Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam ketika dia akan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Sebagaimana firman Allah, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Berbicara tentang pengetahuan, maka ada hubungannya dengan ikhtiar. Pengetahuan ini berkaitan dengan ikhtiar. Ikhtiar berasal dari kata khairun, tapi di sini juga diletakkan sebagai kata kerja. Sehingga ikhtiar berarti memilih kemungkinan yang terbaik. Berbicara tentang ikhtiar, Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis bahwa kita tetap harus terus berikhtiar. Dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya lalu bertawakal kepada Allah, atau saya lepaskan saja unta saya, yang penting saya bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah menjawab, ikilha wa tawakkal. Ikatlah dulu untamu, kemudian baru engkau bertawakal. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini bersifat hasan. Ikhtiar disebut ikhtiar sebagai ikhtiar setiap manusia ada sangkut pautnya dengan pengetahuan yang mereka miliki. Karena ikhtiar itu memilih kemungkinan yang terbaik, maka semakin luas pengetahuan seseorang, pilihannya semakin banyak. Sebaliknya, semakin sempit pengetahuan orang, pilihannya semakin sedikit. Apalagi kalau orang itu hanya tahu satu-satunya alternatif, maka hal yang demikian akan menjadikan seseorang tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga tingkat kegagalan dan keberhasilannya itu 50-50, dan ini menjadi resiko yang berat bagi seseorang yang menjalani hidup dan kehidupan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Sehingga kita sangat bersyukur generasi sekarang ini, terutama generasi milenial kita yang terjun di dunia ilmu pengetahuan tanpa ada biaya yang dibebankan, semuanya gratis, baik di Indonesia ataupun di Belanda. Ini semua supaya
meningkatkan kemampuan pendidikannya. Bahkan tidak sedikit orang-orang Indonesia yang menempuh pendidikan sampai doktoral di Belanda ini. Kita ikut bersyukur karena dengan banyaknya generasi yang terdidik baik, tentu kemungkinan untuk mencapai kesuksesan itu semakin terbuka luas, dan ini tentu akan berpengaruh kepada masyarakat kita juga semakin banyak. Sebaliknya kalau kita harus ibaratnya, perlu saya tekankan lagi bahwa di satu sisi tadi bahwa perlunya pengetahuan itu akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan. Ketika seseorang hanya memiliki satu pilihan, tentu seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan kegagalannya adalah 50-50. Tentu ketika kita berbicara tentang seandainya orang itu cukup ilmu, cukup pengetahuan, cukup wawasan, sehingga dia bisa memilih jalan hidupnya saja mungkin sampai puluhan bahkan ratusan. Tentu semakin besar pilihan-pilihan ini akan semakin mempermudah dia untuk mencari kesempatan celah untuk mencapai kesuksesan. Sebagaimana ini ada kaitannya dengan nasihat agama kita. Ini ada kaitannya dengan pesan-pesan yang memang seharusnya kita hidup demikian terencana, demikian kita harus banyak memiliki ilmu pengetahuan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika anak-anaknya hendak mencari Nabiullah Yusuf di Mesir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughniya 'ankum minallahi min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi, dan dia Yakub berkata dalam surat Yusuf ayat 67, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. Jadi, iar berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Walaupun amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, tapi juga kita jangan lupa untuk senantiasa berikhtiar. Kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah, karena sifat orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu bertawakal. Sebesar apapun pengetahuannya, seluas apapun pengetahuannya, sehebat apapun derajat kedudukannya di masyarakat, dia akan selalu bertawakal kepada Allah. Karena bagaimanapun, sekali lagi, kita sebagai seorang yang beriman tentu menyadari betul bahwa al-khair, kebaikan yang ada pada diri kita semua adalah karena bagian dari kasih sayang Allah. Ustadz Fatah? Ya. Mohon maaf, ada sisa waktu 13 menit, bisa saya sampaikan beberapa pertanyaan, Ustadz? Oh iya. Ya, monggo. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Fatah, paparannya sangat jelas, memberi pemahaman tentang amar ma'ruf yang berbeda. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bergabung di Zoom. Dan mohon maaf, kami kirim juga link Tiki untuk infak dan sedekah Bapak Ibu di hari Jumat ini. Kami akan berterima kasih jika Bapak Ibu berkenan berkontribusi dalam pengisian infak dan sedekah. Selanjutnya saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di hotline Ustadz Fatah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, Ustadz mohon izin bertanya, apa yang kita bisa lakukan saat keluarga terdekat kita melakukan kemungkaran? Jadi kalau keluarga terdekat ini di sini tidak disebutkan, ya mungkin anak, istri, suami, atau orang tua barangkali Ustadz ya. Mohon penjelasannya Ustadz Fatah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar tadi, kita harus memahami terlebih dahulu ada
hal-hal yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada dua hal tersebut. Yang pertama adalah bahwa kita dijadikan oleh Allah mempunyai takdir karakter yang berbeda-beda. Bisa jadi si A karakternya begini, si B karakternya demikian berbeda dengan si A dan seterusnya. Yang kedua, jangan sampai karena perbedaan itu kita malah menjadi bercerai-berai. Nah, ketika kita pahami amar ma'ruf nahi munkar adalah ajakan ataupun dakwah ilal khair terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua sedang bermaksiat? Atau mungkin saudara kita ada yang sedang bermaksiat. Tentu kita harus memahami betul bahwa teori dakwah yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Artinya, ajaklah orang lain, baik itu keluarga kita ataupun orang dekat kita, dengan bil hikmah, dengan penuh hikmah, dengan kata-kata hikmah yang sesuai dengan pemahaman orang yang ada di depan kita. Seandainya orang kita yang di depan kita adalah orang tua, tentu diperlukan bahasa yang lembut. Pengertian juga diberikan sesuai dengan kapasitas orang tua yang tentu secara pendidikan berbeda dengan kita. Dan demikian juga ketika orang lain itu adalah paman kita, orang yang lebih tua, tentu sekali lagi dengan hikmah yang sesuai dengan karakter atau cara berpikir mereka. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan bahasa yang baik. Seandainya di situ terjadi wajadilhum, ada semacam kayak perdebatan, wajadilhum billati hi ahsan, perdebatkanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kembali ke persoalan bahwa dakwah ilal khair, mengajak orang lain berbuat baik, ini adalah sifatnya bukan pemaksaan. Jadi jangan sampai kita kayak yang melihat di media-media televisi, seseorang yang punya kelompok masyarakat, mengaku sebagai kelompok agama tertentu gitu ya, mereka memaksakan menghancurkan tempat-tempat bermaksiat, tempat-tempat kemaksiatan. Ini sesuatu yang maksiat, tapi didakwai dengan cara yang maksiat juga. Menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran. Ini jelas sesuatu yang tidak diajarkan dalam agama kita. Bagaimana ketika kita mengingat, bagaimana ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah ada seseorang yang ingin masuk Islam, tetapi orang itu tetap ingin, mohon maaf, orang itu walaupun sudah masuk Islam tetap ingin berbuat zina satu misal. Sahabat-sahabat yang mengetahui orang ini marah dan melarang beliau untuk menemui baginda Rasul. Tetapi baginda Rasul yang berada di rumah dan mendengar ada keributan di luar, ada orang ingin ketemu dengan pola yang sangat aneh tadi, itu dipanggil oleh Rasulullah untuk tetap masuk menghadap kepada Rasulullah. Setelah diceritakan bagaimana beliau ingin memasuki Islam tapi juga ingin berbuat zina, ingin dihalalkan berbuat zina, Rasulullah tidak lantas marah memberi pengertian bahwa zina itu haram dalam Islam, hukum zina itu bisa dirajam dan seterusnya. Ini tidak. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dengan bil hikmah. Rasulullah bersabda, wahai fulan, bagaimana seandainya ibumu berzina, dizinai oleh orang lain? Si fulan tadi, sahabat tadi, tentu tidak terima. Wallahi ya Rasulullah, saya tidak ridho istri ibu saya berzina. Terus Rasulullah bertanya lagi, seandainya yang dizinai oleh orang itu adalah anakmu, demikian seterusnya. Disadarkan oleh baginda Rasul dengan hikmah yang luar biasa. Setelah itu setelah ada dialog antara Rasulullah dengan orang yang ingin masuk Islam tadi, hikmahnya apa? Setelah keluar dari menemui Rasulullah oleh sahabat yang tadi ingin tetap berzina, tidak ada sesuatu yang lebih dia benci kecuali perbuatan zina.
Dan jadi sukseslah Rasulullah memberikan dakwah dengan cara-cara yang demikian, yaitu dengan memahami siapa yang ada di depan kita, sehingga kita bisa memberikan hikmah dan mau'idhah hasanah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian juga dengan kejadian-kejadian yang mungkin ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Bagaimanapun orang yang sedang maksiat mungkin juga belum bisa kita hentikan kemaksiatannya pada saat itu, karena justru akan menimbulkan madarat yang lain. Sehingga kita perlu tunggu, cari waktu yang tepat, kita ajak dialog, kita ajak tafakur, kita ajak untuk merenungi perbuatan-perbuatan apa yang terbaik untuk dirinya, untuk kemaslahatan masa depannya, dan lain sebagainya. Demikian Ustadz Afan yang bisa saya berikan sedikit mungkin dari apa yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fatah, sangat jelas. Jadi kalau boleh saya menggarisbawahi, intinya kebaikan harus disampaikan dengan cara yang baik juga Ustadz ya. Iya. Kalau orang Jawa nggak bisa gerusa-gerusu. Ustadz, tidak terasa waktu tinggal 5 menit, dan sebelum ditutup dengan doa oleh Ustadz Fatah, sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu di rumah yang berkenan, yang telah meluangkan waktu bersama kami, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas donasi dan partisipasi yang diberikan kepada kami. Dan di sisa waktu ini saya mohon Ustadz Fatah memimpin doa penutup. Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبادك الصالحون ونعوذ بك كما استعاذك منه نبيك وعبادك الصالحون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih Ustadz Fatah, sehat selalu. Dan untuk Bapak Ibu di rumah, sehat selalu, jaga makanan, jaga kesehatan, semoga panjang umur, bisa jumpa lagi di masjid. Dan saya kembali mengingatkan, insya Allah besok acara di Al-Ikhlas, ada acara podcast ya, yang akan dipandu oleh Pak Hasanul. Dan minggu, insya Allah ada kajian ibu-ibu bersama Ustazah Zaimah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.